Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, di Jawa Timur, tepatnya di kampung saya, ya, di kampung Heripras, daerah sana, Harjo Mulyo, Karangharjo, Paceh, Silo. Kalian yang masih sekampung dengan saya tahu beberapa hari kemarin saya mendapatkan berita bahwa untuk merayakan hari kemerdekaan, untuk merayakan hari kemenangan Indonesia di dalam melawan penjajah, banyak orang-orang, bahkan bukan cuma orang-orang biasa, tetapi para santri yang katanya santri, teman-teman, yang dimana di kampung saya itu juga ada beberapa pondok pesantren yang cukup besar di daerah sana seperti Al-Falah, Al-Hidayah, Bahrul Ulum, Taman Giri dan lain sebagainya. Oh, ada beberapa pesantren di situ ya, teman-teman. Tetapi di sini ada salah satu kiai. Yang dimana kiai ini menurut hemat saya, beliau adalah seorang kiai yang modern. Selama saya di kampung saya, beliau tidak pernah menceritakan hal-hal yang berbau khurafat. Beliau ketika berpidato, kalau bukan sesuatu yang ya lucu, pasti dengan sesuatu yang edukasi. Bahkan tidak jarang beliau itu menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris di dalam pidatonya. Dan saya dulu ketika beliau ceramah, saya sering juga mengikuti. Nah, di sini beliau akhir-akhir ini resah, teman-teman. 3 hari yang lalu, beliau membuat satu postingan di tanggal 14 September, menampakkan keresahannya bahwa di kampung tercintanya, di hari kemerdekaan, bukan melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, jangankan ke sana. Untuk muamalah saja, melakukan kerusakan, kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana. Apa itu? Di sini saya akan membacakan bagaimana keresahan beliau langsung dari tulisan beliau langsung yang diposting sekitar 3-4 hari yang lalu, tanggal 14 September 2024, yaitu resah dengan adanya pargoy, horek yang memaceti jalan-jalanan. Ya Allah, ya Allah. Kalau kalian melihat videonya, sungguh-sungguh miris. Dan kita akan tayangkan di sini. Tapi sebelum itu, kita simak dulu seperti apa keresahan dari Kiai Mukid Arif. Kiai Mukid Arif ya, mah. Nah, di sini ya teman-teman, ini adalah postingan atau screenshotan dari beliau, dari Dr. Andes Kiai Haji Mukid Arif, meluapkan semua unek-uneknya, keresahannya, yang dimana beliau menyampaikan, siapa bilang desaku tercinta, Karangharjo adalah kota santri karena ada Al-Falah, Al-Hidayah, Bahrul Ulum, Taman Giri dan lain sebagainya. Malam ini, malam Minggu 14 September 2024, jargon di atas terbantahkan dengan nyata di depan mata. Apa katanya? Pargoy nggak usah sholat asar, nggak usah maghrib, nggak usah isya, gelar sound system yang sangat mengganggu tanpa ampun. Kenapa bisa menyatakan seperti ini? Ada videonya. Ya Allah, jangan azab kami karena salah mensyukuri kemerdekaan negeri yang Engkau anugerahkan. Ini unek-unek atau keresahan dari Kiai Mukid Arif, yang dimana beliau juga selain tokoh agama atau kiai di sana, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Jember. Jadi semua orang di Jember pasti kenal beliau, pasti tahu beliau. Terkhusus orang di Karangharjo ini, ya, begitu. Dan di sini teman-teman bisa kita saksikan sendiri, meskipun ada ponpes di mana-mana, tapi belum bisa meredam kemungkaran seperti ini, ya. Sangat-sangat miris. Saya pun juga begitu. Dari dulu saya itu di dalam hal-hal seperti ini, ramai-ramaian seperti ini, saya itu tidak hobi, tidak suka. Apalagi di bagian pargoy-pargoyan ini, ya. Kita sekarang simak seperti apa pargoy-pargoy itu, yang katanya dari zuhur sampai lewat isya tembus nonstop. Tuh lihat, pakai drone teman-teman, pakai drone tuh sepanjang jalan dia, ya. Jadi jalan dipakai untuk sound horek apa? Ya Allah, tuh ada kanan, di kanan, di kiri ada teman-teman, di pertigaan. Ini pertigaan mana ini? Al-Hidayah apa ya? Seragam merah kuning. Jadi sangat jelas ya teman-teman, kenapa ulama-ulama salafi, ulama-ulama yang dituduh-tuduh wahabi, mereka keras terhadap musik, mereka menganggap musik itu tidak ada positifnya. Saya pernah diajak sama istri saya ke satu tempat, butuh sekali harus masuk di mall. Lalu kemudian saya ambil headset handphone saya pasang di kuping, sambil saya dengarkan ceramah saya sendiri atau saya dengarkan tilawah. Waktu itu tiba-tiba terlintas di benak saya seperti sebelumnya, subhanallah, saya nggak pernah terfikir kalau saya masuk ada musik, saya pikir ini adalah hal yang biasa, bukan saya yang putar kok, gitu kan. Tapi setelah saya simak,
kisah-kisah orang soleh ini, dan saya pahami makna hadis tadi yang saya sebutkan. Ternyata titik noda hitam di dalam hati dari dosa itu walaupun kecil sudah cukup mengharamkan kita dari nikmatnya ibadah yang luar biasa, gitu kan? Sampai saya pasang headset tersebut, saya putar. Saya belum menasihatin istri saya karena saya sendiri juga masih saya sendiri masih butuh itu. Sambil jalan, kemudian selesai belanja kami keluar dari mall, lalu dia tanya, kenapa tadi pakai headset? Saya bilang, bukan tadi kamu dengar musik di sana sini? Dia bilang iya, tapi kan bukan kita yang putar. Saya bilang iya. Ingat, dosa itu seperti segelas racun. Kamu tahu atau tidak tahu itu racun, tetap akan berefek. Saya tidak mau nodai iman saya. Betul-betul memang saya rasakan sendiri selama ini, subhanallah, kalau saya jalan ke mall dan dengar musik pun, begitu pulang berbeda ibadahnya. Ada gangguan di ibadah sholat malam, ada gangguan di bacaan Al-Quran, ada gangguan di ibadah-ibadah yang lain. Dan itu nyata memang, subhanallah. Makin kental kita jaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, makin jeli kita hati-hati dalam menjaga hubungan dengan Allah, maka makin kental hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, makin terasa itu kenikmatan imannya. Makanya syaitan berusaha untuk mengelabui itu. Bagaimana caranya supaya bisa rusak itu. Kenapa? Kadang musik yang dianggap religi pun sama orang-orang awam di sana, meskipun ada ustadznya, ada kiai, ada gus, oknum-oknumnya, malah gini, nonton musik-musik berbahasa Arab dijogetin. Sama siapa? Sama santri-santri atau siapa itu? Ya, di acara Maulid Nabi. Di acara Hamlatul Imtihan. Ya, di acara imtihan seperti itu, joget teman-teman, joget eksotis. Ada videonya biar kalian tahu. Joget eksotis sudah seperti di diskotik imtihan gitu. Perayaan apa ya? Perayaan sekolah, perayaan madrasah. Apa ustadz-ustadznya tidak paham hukum? Kalau ustadznya saja mendiamkan lalu memvideokan seperti itu, apakah itu bukan kerusakan? Kerusakan pola faham. Musik halal, musik boleh. Sebarkan video ini kepada orang-orang Karangharjo yang tahu saya. Saya membawa Kiai Mukid Arif di sini yang memberikan keresahannya di media sosial. Sama saya juga resah di situ. Tapi apakah orang-orang sana resah? Kita lihat sendiri. Bersukaria mereka teman-teman. Mengganggu jalanan, mengganggu orang istirahat. Ya, suara azan lantunan azan mungkin sudah diterobos sama mereka, ya ada suara azan, mereka makin kencengin itu suara sound. Agar apa? Agar gak kedengeran azannya. Allahu Akbar. Tuh joget, perempuan-perempuan joget, teman-teman. Ini kalau bagi mereka, ini sesuatu yang membanggakan negeri. Perempuan-perempuan nari joget-joget di depan laki-laki. Ini yang nonton laki-laki banyak ini ya. Depannya sound. Pokoknya sound kalau sudah berbunyi musik joget. Ya, biar kalian tahu. Nih saya bantu nih Kiai Mukid Arif nih. Saya bantu melampiaskan unek-uneknya. Tuh joget kanan kiri, oke teman-teman. Mau jadi apa negeri ini? Kalau hari kemerdekaan diisi dengan jogetan. Seharusnya hari kemerdekaan diisi dengan apa? Diisi dengan mungkin tilawatul Quran. Diisi dengan apa? Ceramah agama, sirah nabawiyah. Kalau tidak sirah nabawiyah, sirah tentang para pahlawan yang ada di Indonesia. Bikin suatu majelis untuk apa? Memberikan edukasi. Begini loh perjuangan Imam Bonjol. Oh, Imam Bonjol. Nanti kalau bicara Imam Bonjol, Wahabi lagi. Berbicara tentang Soekarno. Soekarno juga membela Wahabi. Oh, Wahabi Soekarno. Tidak lagi, teman-teman. Jadi apa? Joget. Sound di mana-mana, joget. Enggak memperkenalkan sejarah pendiri negerinya, proklamator negaranya. Enggak, joget mereka. Kok saya ikut gedek ya? Kalau di hari kemerdekaan, buat sound-sound ini kumpul, buat mic satu, kumpulkan orang yang banyak, ceritakan perjuangan Bung Karno. Itu baru kemerdekaan. Terus bagaimana Bung Karno hubungannya dengan Muhammadiyah, dan banyak hal lagi, tokoh-tokoh proklamator, tokoh-tokoh pahlawan kita yang bisa kita jadikan panutan. Kalau dijogetin seperti ini, lepas joget, jadi apa mereka? Jadi tukang joget.
Kampung kami tercinta, kata Kiai Mukid Arif, yang disebut dengan kota santri atau kota apa itu, ada beberapa pondok pesantren, ada Al-Falah, Al-Hidayah dan lain sebagainya. Tapi outputnya seperti ini. Mau dibawa kemana? Bukan ponpesnya yang salah. Siapa yang salah? Saya. Heri Pras yang salah, ya. Ya Allah, ya Allah. Enggak, jangankan membacakan Sirah Nabawiyah, teman-teman. No, jangankan membacakan itu. Di momen-momen Maulid Nabi saja, yang katanya mereka suci mulia, kadang diisi dengan suatu yang tidak senonoh, joget-jogetan. Apalagi hanya hari kemerdekaan, yang katanya NKRI harga mati. Apa NKRI? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi sama jua. Sama semuanya. Yang Islam, yang Kristen, yang ini itu, baris joget semua. Sama itu. Sama seragam memang. Mau apa kalian? Mau menghujat Heri Pras karena tidak suka dengan hal ini? Siapa yang suka seperti ini? Tanya ke tokoh-tokoh agama kalian di Karangharjo terkhusus. Datangi kiai-kiai di Al-Falah, di Al-Hidayah, di Bahrul Ulum, Taman Sidogiri. Datangi kiai-kiainya. Bagaimana pendapat mereka tentang joget-jogetan di jalanan seperti ini? Perempuan buka aurat. Katanya kita ini, ya, NU Tulen bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i bukan cuma mewajibkan jilbab untuk menutupi aurat. Imam Syafi'i mewajibkan cadar bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, kalian nggak cadaran, kalian nggak jilbaban, joget di tengah jalan, pargoi sana sini. Suara azan kalian terobos dengan suara horek, sound horek. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita bertanya, apakah mereka semua muslim ini? Jawabannya pasti iya. Mayoritas 99% mereka ini muslim. Tapi muslim yang tidak tahu seperti apa agamanya. Inilah krisisnya kita di Indonesia. Ketika ada pemuda, ya seperti saya lah, tahu seperti saya, orang awam, yang berusaha untuk mengenalkan tauhid, berusaha untuk mengenalkan kemurnian Islam, diteriaki Wahabi. Yang teriak seperti ini nanti, joget-joget. Betapa sontoloyonya kalian. Biar kalian tahu, saya berasal dari desa ini, ya, Karangharjo ini, ya teman-teman. Seperti ini nasibnya sekarang. Hari kemerdekaan diisi dengan jogetan di jalan-jalan. Sampai kiainya angkat suara. Sedih, teman-teman. Pakai emoji sedih. Mau sampai kapan? Tokoh-tokoh agama ini mau mendiamkan seperti ini sampai kapan? Setidaknya ada Kiai Mukid Arif yang menjadi perwakilan menyampaikan keresahannya. Lalu bagaimana dengan kalian? Kalian yang katanya cinta pada ulama, ini sudah digaungkan sama ulama kalian. Ini sudah digaungkan oleh ulama. Ya, kesedihannya. Kalian harus membendung kesedihan itu dengan apa? Hadang orang mau horek-horek itu. Son-son horek. Hadang, nggak boleh. Haram. Tegasin saja haram. Begitu. Kalau mau son-son horek, cari tempat sepi di hutan. Di kebun apa itu ya? Di kebun karet. Ya, di sana banyak kebun karet sama kebun jati. Son horek masuk kebun jati, kenceng-kencengan sudah di situ. Panggil hewan di situ, joget sama monyet. Na'udzubillah. Ikut gedek saya ya.